Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang untuk yang bisa bukanya di waktu siang hari. Perkenalkan, saya salah satu yang akan memandu kalian untuk bagaimana bisa memilih, mengumpulkan, menganalisa terkait kampus, prodi yang akan dipilih, nilai-nilai yang dibutuhkan, dan juga mapel-mapel apa yang dibutuhkan untuk bisa masuk senam PTN. Oke, ini nanti akan saya kirimkan bentuk Excel. Nah, cara penggunaannya bagaimana nih? Saya buat panduan cara penggunaan. Misalkan saya ingin mencari kampus. Nah, kampusnya itu tinggal dipilih. Kalian akan misalkan saya mencari kampus Universitas Negeri Semarang. Ya, Universitas Negeri Semarang. Ya. Nah, tinggal klik. Kalau sudah centang, oke. Nah, nanti akan muncul prodi-prodi di Universitas Negeri Semarang. Prodinya, akreditasinya, kota yang ditampung, jenis kelompoknya, saintek atau sosum, nilai A, nilai rataan nasional, tapi tidak usah terlalu. Kita fokus di IK dan NR, nilai rataan minimal, serta kompetensi-kompetensi mapel utama yang dibutuhkan agar bisa masuk. Nah, untuk mencari kampus mudah ya. Untuk mengembalikan, tinggal klik lagi, terus klik select all. Oke, maka akan kembali ke seperti semula. Terus, bagaimana cara mencari prodi tertentu? Misalkan saya ingin mencari prodi pendidikan sejarah, misalkan ya. Mohon maaf, ini kampus-kampus yang saya excelkan di sini hanya kampus-kampus yang ada di Pulau Jawa. Sedangkan untuk mencari prodi di luar Jawa silahkan kalian bisa menggunakan web LTMPT. Di situ ada kampus dan prodinya. Oke, misalkan saya tadi mencari pendidikan sejarah atau sejarah gitu saja ya. Saya ingin mencari prodi sejarah, misalkan kalian minat kuliah di sejarah. Nah, tinggal klik sejarah. Nah, ini dihapus, ganti yang sejarah saja. Klik. Nah, muncul prodi sejarah. Jadi prodi sejarah itu ada di Undip dan di UGM. Masing-masing akreditasinya A. Nilai, terus masing-masing dari sosum. Ini tidak perlu. Terus ada IK. IK adalah indeks keketatan. Indeks keketatan di sini itu dalam persen. Jadi misalkan ini 15,48%, artinya keketatannya 15 dibanding 15% atau 15 banding 100. Ya. Berarti satu orang melawan kisaran 7 orang. Gitu ya. Tinggal nanti dikalikan jumlah pendaftar. Yang kedua, IK-nya adalah 5,71. 5,71 artinya keketatannya 5 banding 100. Satu kalau disederhanakan ya 1 banding 20. Satu orang melawan 20 orang agar bisa masuk di sejarah UGM. Nah, semakin besar IK-nya, maka peluang untuk masuk semakin besar. Semakin IK-nya kecil, maka peluang masuknya juga semakin kecil karena indeks keketatannya kecil, itu semakin besar persaingannya. Terus ini ada NR, di sini NR ya. NR ya, nilai RR itu nilai rataan minimal rapot semuanya agar kalian bisa masuk di prodi ini. Nah, di Undip, pendidikan sejarah, nilai minimal agar bisa masuk 83,6. Sedangkan untuk UGM itu 86,9. Nah, NR ini, nilai rataan ini paling aman sebenarnya adalah nilai 2 digit atau 3 digit di atas nilai rataan ini. Misal di sini 83,6. Maka jika nilai kamu 86,6, maka peluangnya akan sangat besar sekali. Tapi jika nilai kalian pas di 83,6 ya 50-50 ya. Bisa keterima, bisa tidak, atau naiknya 84 lah gitu kan, selisihnya masih dikit.
Itu ya peluangnya ada, tapi kan tidak sebesar peluang ketika selisihnya udah 2 sampai 3 digit. Itu ya. Jika kalian nilai rendah, maka bisa, kalau kalian minat sejarah, bisa memilih di Undip. Tapi jika nilai kalian kurang dari 86, maka opsinya jangan memilih yang di UGM, karena UGM minimal 86,9. Terus mapel utama apa sih yang dibutuhkan di SNMPTN agar cocok buat masuk sejarah? Mapel utamanya adalah geografi, ekonomi, sama sejarah ya. Nah, tapi dua mapel ini yang dimasukkan di penilaian dikuatkan di geografi dan ekonomi. Jika kalian mapel utamanya baik, misalkan geografi sama ekonominya baik, maka memilih sejarah adalah baik. Misalkan kalian pintar di hitungan, fisikanya bagus, kimianya bagus. Nah, kalau kimianya bagus bisa ngambil farmasi. Kalau fisikanya bagus, kalian bisa ngambil teknik. Kalau biologinya bagus, bisa ngambil pertanian, kedokteran, peternakan, dan sebagainya. Jika kalian matematikanya bagus, bisa ngambil statistika atau aktuaria. Jadi saran saya, sebaiknya kalian memilih prodi itu berdasarkan minat terlebih dahulu. Setelah itu, kalian bandingkan dengan kemampuan diri sendiri kalian. Nilai kalian itu menonjol di bagian mana. Terus digabungkan antara minat dan bakat kalian, keinginan kalian, sama prodi yang ingin kalian tuju. Terus cari alternatif lainnya yang sesuai dengan minat dan juga kemampuan nilai kalian. Itu. Oke, saya kembalikan lagi prodinya. Saya kembalikan lagi ke prodi semuanya ya. Oke. Misalkan saya ingin mencari nilai rata saya 8, enggak bisa ya. Misalkan saya ingin ngambil kedokteran Pak, yuk silahkan klik saja dokter. Nah, di situ akan muncul dokter, mau dimunculin semua atau hanya tertentu saja. Kalau ingin dimunculin semua tinggal klik, tapi kalau hanya ingin munculkan beberapa, misalkan saya hanya ingin memunculkan kedokteran, dokter gigi iya, dokter hewan enggak, pendidikan dokter iya, pendidikan dokter gigi iya, pendidikan dokter hewan enggak. Maka ya kalian centang saja, terus klik OK. Nah, akan muncul prodi-prodi kedokteran dan dokter gigi ya tadi ya. Kedokteran itu ada di Undip, kedokteran di Undip. Nah, di Undip untuk kedokteran sendiri rataan minimal 88,8. Ini adalah minimal, tapi paling aman adalah 2 atau 3 digit di atas ini. Kan ya 88 berarti paling aman kalau bisa ya 90 atau 91. Mapel utama yang dibutuhkan agar bisa masuk kedokteran adalah biologi dan kimia. Nah, di sini terkait indeks keketatan. Ini adalah 2,93, di sini 1,72. Jadi yang lebih ketat itu malah nih kedokteran gigi 1,72. 1 melawan 100 ya. Kalau ini 2,9 ya pendekatannya 3 melawan 100 orang gitu. Gitu ya. Jadi semakin indeks keketatannya semakin kecil, persaingannya akan semakin ketat. Tapi jika indeks keketatannya semakin besar, misalkan ini Jember pendidikan dokter gigi 8,21, maka persaingannya ini persaingannya yang tidak paling ketat karena ini IK-nya adalah paling besar. Itu yang bisa saya sampaikan. Intinya kalian harus ngotak-ngatik ini ya. Nah, nanti bisa ditukar-tukar. Misalkan keunggulan di matematika, di bagian matematika bisa. Mau berdasarkan nilai kalian juga bisa. Mau berdasarkan kampus juga bisa. Gitu ya. Oke, terima kasih dari saya. Tetap semangat dan semoga ini bisa membantu. Nanti akan saya kirimkan bentuk Excelnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.